Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan komposisi fungsi. Untuk lebih mudah memahami pengertian komposisi fungsi, silakan teman-teman perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalkan ada dua mesin. Mesin yang ini kita beri nama mesin yang pertama, kemudian mesin yang ini kita beri nama mesin yang kedua. Mesin yang pertama, bahan bakunya berupa kayu gelondongan. Ketika kayu gelondongan ini kita masukkan ke dalam mesin yang pertama, diperoleh hasilnya adalah kayu yang sudah terpotong. Ketika kayu yang sudah terpotong ini kita masukkan ke mesin yang kedua, diperoleh kertas. Jadi, untuk memperoleh kertas itu dilakukan dua proses oleh mesin yang pertama, selanjutnya dilanjutkan oleh mesin yang kedua. Oke, seandainya mesin-mesin ini kita analogikan sebagai suatu fungsi, dapat kita katakan mesin yang pertama ini adalah fungsi G, kemudian mesin yang kedua ini kita sebut dengan fungsi F. Cara kerja komposisi fungsi itu menggabungkan fungsi-fungsi ini sehingga dari gelondongan kayu langsung dapat diperoleh kertas. Menggabungkan dua mesin menjadi satu mesin. Yang awalnya dua proses digabungkan menjadi hanya ada satu proses. Sehingga dapat kita simpulkan komposisi fungsi menggabungkan dua fungsi atau lebih secara berurutan sehingga diperoleh fungsi yang baru. Kalau mesin-mesin ini kita analogikan sebagai suatu fungsi, maka kayu gelondongan ini kita analogikan sebagai domain dari suatu fungsi. Kita sebut saja X. X ini kita substitusikan ke fungsi G, maka diperoleh Gx. Potongan kayu ini kita analogikan dengan Gx. Mesin yang kedua, ini bahan bakunya adalah potongan kayu. Berarti fungsi F ini domainnya adalah Gx yang merupakan range dari fungsi G. Ketika Gx ini kita substitusikan ke fungsi F, maka diperoleh Fgx. Oke, untuk lebih memudahkan, misalkan kita cantumkan saja fungsi G-nya adalah Gx sama dengan X ditambah 3. Kemudian fungsi F-nya adalah Fx sama dengan 2X. Oke, misalkan kita pilih X-nya sama dengan 2. Kemudian kita substitusikan ke fungsi G, maka diperoleh 2 ditambah 3 sama dengan 5. Oke, selanjutnya G2 ini kita substitusikan ke fungsi F, maka diperoleh 2 kali 5 sama dengan 10. Oke ya teman-teman, ini adalah konsep dari komposisi fungsi. Oke, selanjutnya operasi komposisi fungsi. Notasi operasi komposisi fungsi adalah seperti ini teman-teman. Nanti teman-teman dapat membacanya dengan bundaran. Oke, jadi kalau ada bentuk seperti ini, teman-teman jangan menyebutkannya Vogue, tetapi dibaca F bundaran G. F bundaran G untuk X, ini penyelesaiannya dapat ditulis menjadi X, kita substitusikan terlebih dahulu ke fungsi G, baru hasilnya kita substitusikan ke fungsi F. Atau dapat kita tulis Fgx. Oke, contoh lain, misalkan operasi komposisi fungsinya adalah F bundaran H untuk X, maka penyelesaiannya adalah X kita substitusikan ke H terlebih dahulu, baru hasilnya kita substitusikan ke fungsi F. Atau dapat kita tulis Fhx. Contoh lain, ketika operasi komposisi fungsinya adalah G bundaran F untuk X, maka penyelesaiannya adalah X kita substitusikan terlebih dahulu ke fungsi F, baru hasilnya kita substitusikan ke fungsi G, atau dapat kita tulis Gfx. Contoh selanjutnya, G bundaran H untuk X, penyelesaiannya adalah X kita substitusikan terlebih dahulu ke fungsi H, kemudian hasilnya kita lanjutkan disubstitusi ke fungsi G, atau dapat kita tulis Ghx. Kemudian H bundaran F untuk X, ini penyelesaiannya adalah X kita substitusikan terlebih dahulu ke fungsi F,
Baru hasilnya kita substitusikan ke fungsi H, atau dapat kita tulis HFX. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan cukup jelas. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Sifat-sifat komposisi fungsi. Misalkan diketahui f, g, dan h adalah suatu fungsi dan ix sama dengan x adalah fungsi identitas. Jika syarat komposisi fungsi terpenuhi semua, maka pada operasi komposisi berlaku sifat yang pertama, tidak berlaku sifat komutatif. F bundaran G akan berbeda dengan G bundaran F. Kemudian yang kedua, bersifat asosiatif. Teman-teman dapat mengerjakan terlebih dahulu G bundaran H, baru dikomposisikan dengan F. Itu nanti hasilnya akan sama saja ketika teman-teman melakukan komposisi F bundaran G terlebih dahulu, baru dikomposisikan dengan fungsi H. Nah, ini adalah sifat asosiatif. Kemudian yang terakhir, berlaku identitas. F bundaran I ini akan sama saja dengan I bundaran F. Hasilnya adalah fungsi F itu sendiri. Oke, selanjutnya kita beralih ke resume. Yang pertama yang dapat kita simpulkan, penggabungan operasi dua fungsi atau lebih secara berurutan itu akan menghasilkan sebuah fungsi baru. Penggabungan tersebut atau proses penggabungan tersebut dinamakan komposisi fungsi. Dan hasil dari proses tersebut dinamakan fungsi komposisi. Jadi fungsi barunya itu disebut dengan fungsi komposisi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini mudah untuk dipahami serta bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.